hilang di perkemahan waktu kegiatan pramuka. Ini kisah nyata aku dulu waktu masih sekolah. Kita mengadakan perkemahan di sebuah kebun, tepatnya di perkebunan karet. Saat itu aku ikut dengan salah satu temanku yang kebetulan dia adalah teman sekelasku. Kita pun satu tim dan seperti biasa, kita melakukan kegiatan pramuka di malam hari. Temanku ini sangat suka kali sama salah satu senior. Diam-diam dia naksir dan sama sekali nggak berani mengungkapkan. Sampai waktu kita kegiatan malam menjelajahi hutan, temanku ini bilang seandainya kita satu tim dengan kakak senior yang dia sukai tadi. Tapi sayangnya dia kurang beruntung karena kita nggak satu tim dengan kakak senior yang tampan tadi. Ini pertama kalinya kami ikut kegiatan perkemahan dan kami sangat terkejut karena kegiatan di malam hari ini kita disuruh berdua buat masuk ke dalam hutan sambil mencari pos yang mereka sediakan. Jadi satu tim itu kita berpisah dan kita hanya berdua. Kita nggak disediakan pencahayaan sama sekali, jadinya kita berjalan di atas gelap. Bahkan kita nggak bisa melihat apa-apa sama sekali selain cahaya bulan. Tapi kita tetap berjalan sambil meraba-raba apa yang ada di depan kita. Sampai akhirnya kita melewati jalan yang sangat becek sekali. Sambil berpegangan tangan kita pun berjalan melewati becek tadi dengan tertatih. Hingga akhirnya kita pun mendengar dua suara laki-laki yang ternyata adalah kakak senior yang disukai temanku tadi bersama temannya. Dan secara nggak sengaja kita pun akhirnya bertukaran supaya lebih aman, tapi tanpa bicara. Akhirnya kita saling menggenggam tangan dan temannya kakak senior ini tadi pun menggenggam tanganku. Tapi setelah itu aku nggak lihat lagi di mana temanku tadi bersama kakak senior yang satu lagi. Hingga akhirnya kami sampai di pos, kami belum melihat mereka sampai. Setelah selesai kami pun kembali ke perkemahan dan aku pun terkejut melihat kakak senior yang bersama temanku tadi sudah sampai di sana, tetapi temanku tadi tidak ada. Aku pun bertanya kepada kakak senior ini dan dia bilang dia nggak ketemu sama sekali sama temanku. Lalu aku pun bilang kalau tadinya kita ketemu dan kita pun berpencar, aku bersama salah satu teman kakak tadi. Dia pun bilang kalau dia nggak satu tim sama kakak senior yang tadi barengan sama aku. Akhirnya aku pun bertanya sama kakak senior yang tadi barengan sama aku. Dia bilang dia nggak ikut kegiatan perkemahan karena dia menjaga pos. Aku pun nggak percaya karena tadi dia ada bersamaku. Tapi aku berpikir karena mereka kakak senior, mereka sedang berusaha untuk mengerjai aku. Dan ternyata saat kegiatan selesai, teman akunya tadi belum pulang dan dia dinyatakan hilang oleh kakak senior. Aku pun ditanyai mengenai perjalanan kami tadi, kenapa salah satu teman aku ini bisa hilang. Kemudian aku menjelaskan kronologinya. Awalnya mereka semua nggak percaya, tapi ada satu kakak senior yang langsung meyakinkan mereka kita nggak boleh sepele dengan apa yang terjadi malam ini. Akhirnya mereka semua mencari temanku yang hilang tadi sampai pagi belum ketemu. Hingga pada siang harinya temanku ini ditemukan di pinggir sungai dan dia sedang tertidur. Akhirnya setelah dia sadar, dia pun ditanyai mengenai kejadian tadi malam. Dia bilang dia dibawa oleh kakak senior yang paling tampan tadi ke tepi sungai. Padahal sungainya itu begitu deras. Dia melihat kakak senior tadi meloncat ke dalam sungai sambil membujuk temanku tadi untuk meloncat. Tapi karena temanku tadi takut berenang, dia nggak mau loncat. Senior tadi tetap memaksa, sampai akhirnya dia marah dan meninggalkan temanku tadi karena ketakutan. Temanku langsung bersembunyi di balik pohon, hingga akhirnya dia ketiduran. Lalu kakak kelas yang paling tampan ini tadi pun menjelaskan kalau dia sama sekali nggak ada ikut kegiatan tadi malam, dan itu benar-benar bukan dia.